Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat semua. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali. Saya guru kelas 6 SDN 1 Jagabaya 1, Kota Bandar Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah memperhatikan video, siswa dapat menganalisis komponen-komponen rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Setelah memperhatikan video, siswa dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel. Dan yang ketiga, setelah memperhatikan video, siswa dapat memberikan contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan dan ilmuwan asal Yunani, sekitar tahun 640-an sampai dengan 546 sebelum Masehi. Yang kala itu dikenal dengan fenomena listrik statis. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Pada rangkaian listrik terbuka, salah satu komponen tidak terhubung, sedangkan pada rangkaian listrik yang tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian listrik tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Bisa anak-anak hebat lihat pada gambar yang di sebelah kanan anak-anak itu rangkaian listrik terbuka dan yang di sebelah kiri yaitu rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik sederhana. Kita lihat di gambar yang sebelah kanan anak-anak hebat semuanya, itu ada baterai yang berwarna hijau, ada bohlam lampu, kemudian ada saklar, kemudian ada kabel. Fungsi dari komponen-komponen listrik tersebut, yang pertama adalah bohlam lampu. Bohlam lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian baterai berfungsi menyuplai atau menyediakan energi listrik. Selanjutnya, saklar. Saklar berfungsi menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Dan yang terakhir adalah kabel. Kabel berfungsi mengalirkan arus listrik. Rangkaian listrik seri, ciri-cirinya adalah rangkaian listrik seri, rangkaian listriknya dipasang secara berurutan, tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya akan ikut padam karena alirannya terputus. Sedangkan rangkaian listrik paralel, ciri-cirinya adalah rangkaian listrik paralel dipasang secara bercabang. Kemudian, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya belum tentu padam karena lampu-lampu tersebut masih mendapatkan aliran dari rangkaian kabel yang lainnya. Baik, anak-anak hebat semuanya, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan menjumpai apa saja sih alat-alat rumah tangga yang menggunakan rangkaian listrik paralel. Yang pertama, kita beri contoh yaitu lampu lalu lintas. Ya, lampu lalu lintas yang sering kita sebut dengan lampu merah itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Yang kedua, keyboard komputer, ya, keyboard komputer. Keyboard komputer menggunakan rangkaian listrik paralel. Kemudian contoh yang ketiga adalah rangkaian-rangkaian listrik yang ada di rumah-rumah kita, yang ada di kantor-kantor dan juga ada di supermarket atau swalayan-swalayan. Itulah beberapa contoh rangkaian listrik paralel pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik seri yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari atau sering kita jumpai dalam alat-alat rumah tangga kita,
seperti lampu senter, setrika, jam tangan, ataupun jam dinding. Terima kasih kepada anak-anak hebat semuanya yang telah menonton video dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.